Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah bertakwa astagfirullah. Teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah sampaikan masih di surat Yasin. Allah menggambarkan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi, bagaimana bumi mati kemudian dibelah, diberikan air, dan ditumbuhkan tanam-tanaman yang manusia dapat memakannya. Diberikan juga berbagai jenis kebun, ada anggur, ada kurma, dan banyak kebun lainnya. Lalu dialirkan mata-mata air ya. Dari proses hujan yang dihasilkan dalam daur air ya, supaya kita manusia bisa memakan makanan ya, baik apa yang ditumbuhkan Allah ya, atau ada juga yang dengan tangan manusia yang mengolahnya ya. Tapi banyak manusia yang tidak bersyukur, makanya ini adalah ajakan untuk bersyukur. Salah satu caranya menerima apa yang diperingatkan oleh Allah lewat Rasul-Rasul. Kita lanjut di ayat yang ke-36 surat 36 surat Yasin. Ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang sudah menciptakan berpasang-pasangan dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari jenis kalian dan dari yang tidak kalian ketahui. Tasbih dari Allah. Tasbih ini upaya untuk memuji kepada Allah. Karena memang Allah tuh layak dipuji dan Allah tuh layak sombong. Yang layak sombong tuh hanya Allah. Tasbih ini datang tepat waktunya setelah ungkapan lembut sebelumnya ya. Ungkapan lembut sebelumnya bahwa Allah yang mengirimkan hujan, Allah yang membelah bumi ketika bumi mati, menumbuhkan tanam-tanaman yang sedap indah di mana-mana, ada kurma, ada anggur, mungkin bermacam-macam tanaman. Subhanallah, maha suci Allah. Kita memang layak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal azwaja kullaha, yang menciptakan seluruh benda berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu, dari apa yang ditumbuhkan di bumi.
wa min anfusihim, dan juga dari manusia, diri sendiri. Wa mimma la ya'lamun, dan apa saja yang tidak kita ketahui. Ya, betul ya. Allah menciptakan berpasang-pasangan sehingga menghasilkan pepaya, ada pepaya yang berbunga jantan dan ada yang berbunga betina sehingga menghasilkan pepaya. Begitupun ada putih, ya, ada benang sari, ada pasangan, ya, sehingga bisa menghasilkan. Dan itu manusia nggak ada upaya sama sekali untuk itu, nggak bisa. Yang bisa dilakukan paling mengawinkan, ya. Tapi menumbuhkan bunganya itu tidak bisa. Allah yang punya itu, menumbuhkan bunga yang beraneka warna ini Allah. Ada juga tanaman yang tidak berbunga, tapi tetap aja dia ada jantan dan betinanya di situ. Ya. Rombongan jagung, padi, ya, sorghum, gandum, itu kan tidak ada kelopak bunganya, bukan tidak berbunga ya, tidak ada kelopak bunganya. Ya. Tapi tetap ada aja jantan dan betina, ya. Dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Coba misalnya contoh yang misalnya jagung atau padi tidak ada bunga betinanya, dihilangkan bunga betina, ya nggak bisa ya, laki semua nggak bisa. Jadi maha suci Allah. Ini tadi sebelumnya kan Pak uraian lembut dari Allah ya, ada diciptakan diciptakan tanam-tanaman, ada kebun dan sebagainya. Di sini disampaikan lagi, ya, ya. Apa yang disampaikan? Berpasangan. Seolah-olah Allah menyatakan bahwa kehidupan ini memang satu kesatuan bentuk Allah yang ya. Bagaimana Allah membentuk seluruhnya termasuk manusia, dijadikan juga berpasang-pasangan. Dan bahkan bintang pun berpasangan. Kenapa bintang berpasangan? Karena ada gaya tarik. Dia harus ada gaya tarik sehingga dia bergerak terus. Seperti orkes itu, musik terus bergerak bintangnya. Ya. Ada pasangannya. Apakah benda-benda lain ada pasangannya? Bisa jadi. Ya. Di sini juga disebutkan wa mimma la ya'lamun, selain tumbuhan, manusia dan apa yang tidak kita ketahui, diciptakan Allah berpasangan. Tadi ya contohnya bintang aja berpasangan karena dia nggak bisa bergerak kalau dia tidak ada kawannya yang mengeluarkan gravitasi, yang mengeluarkan gaya tarik. Sama bulan berpasangan juga dengan bumi. Dia terus terpengaruh dengan bumi. Jangan lihat itu komet sehingga harus berpasangan walaupun ujung tata surya itu, tapi mendekati juga matahari tadi. Makanya ada komet Halley, komet apa macam-macam. Tetap aja ada pasangannya. Jadi bisa saja bentuk ataupun kaidah dalam penciptaan ini tidak cuma pada benda hidup, ya, juga pada benda mati. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan ruh kepada dia. Dan hingga sekarang tidak pernah terjadi bulan itu mendekati pasangannya sampai menyentuh, tidak pernah terjadi. Sudah ada kaidah, dan kaidah itu Allah yang punya. Kan kadang-kadang begitu ya, kita biasalah melihat bunga, melihat buah gitu ya, biasa. Padahal di situ ada kekuasaan Allah, ada ayat, dan ayat itu tidak dilihat oleh orang-orang yang kemarin kita sampaikan mencegah para rasul bahkan membunuh para pengikutnya. Tidak dilihat karena sudah biasa. Padahal kalau kita perhatikan ya,
kayak proses mekarnya bunga itu butuh banyak kimia, butuh banyak, ada airnya, ada mungkin ada hormonnya yang bergerak di situ, hormon gibberellin atau apa namanya hormon misalnya. Ya. Sampai proses pemasakan buah saja itu luar biasa itu ya, pisang gitu ya. Pak Arfan kok ngomongnya pisang, betulan ada pisang di rumahnya, ada pohon pisang. Itu pun butuh detil, Allah tuh detil. Ya. Kemarin pisang itu pisang apa ya? Pisang tanduk rubuh ya. Ada seminggu atau 2 minggu yang lalu pisang tanduk rubuh nih. Ketika pisang tanduk rubuh, kayaknya sakit apa gitu ya. Masih muda, masih kotak-kotak ya. Kalau pisang masih muda tuh kan kotak ya, nggak bulat gitu. Kalau bulat tuh berarti sudah tua tuh pisang. Jadi karbohidratnya sudah penuh lah ya, tepungnya sudah cukup sampai bulat. Susah tuh nyari pisang kayak gitu. Kalau di pasar juga susah, muda aja udah diambil. Nah, pisang itu rubuh, kemudian ujungnya udah ada yang mulai agak hitam ya. Pisangnya bentuknya kayak tanduk dan kotak ya. Kotak karena belum penuh. Tapi kita bawa ke dapur, kita bungkus pakai plastik merah. Kita pikir yang namanya pisang muda paling nggak bisa matang. Ternyata sekitar berapa ya? Sekitar seminggu kali ya matang. Ya. Kuning gitu. Pas dicoba manis, masya Allah. Ini bukan ngiri-ngiriin pisang ya, bukan. Tapi itu bagaimana proses Allah mematangkan buah itu sampai sesudah turun di bawah juga bisa matang. Ya. Ada juga buah yang tidak bisa matang ketika sudah diturunkan ke bawah, misalnya lengkeng. Lengkeng itu dia harus matang benar di atas gitu. Kayak sebagian durian tuh gitu. Ya, makanya petani itu memanen durian tuh biasanya kalau dari 100 biji durian ya. Itu kalau sudah setengahnya udah banyak yang jatuh gitu, udah dipanen semua ya. Karena durian tidak bisa matang di bawah ya. Sedikit aja matang, beda dengan pepaya atau apa ya. Jadi itu aja prosesnya luar biasa itu ketika matangnya buah ya. Makanya kalau kita memandang bunga, jangan memandang warnanya saja yang luar biasa. Bagaimana Allah menumbuhkan bunga itu dari siraman air yang sama, tidak dikasih cat tuh airnya itu, ya kan? Tidak dikasih tepung airnya sehingga dia menjadi buah yang bermacam-macam, tidak dikasih asam airnya itu, tidak dikasih gula airnya, tidak dikasih warna airnya, itu beda-beda. Masya Allah. Ayat selanjutnya ya. Ini ada juga wamin anfusihim di diri kita. Ya, kita hadir di sini karena pasangan. Benar nggak teman-teman? Kita hadir di dunia sekarang menghirup napas sekarang ya. Ada yang lagi ibu-ibu mungkin siapin masak lah, nyuci apa. Bapaknya mungkin udah nyiapin apa yang buat bekerja, anak-anaknya juga sudah. Itu secara suka atau tidak suka kita hadir di dunia ini karena pasangan. Siapa? Ibu dan ayah kita ya. Dan itulah makanya disebut ya, carilah pasangan hidup betul-betul kawan. Nah, itu adalah lagu dari Robbani ya, karena setengah din ya, menikah itu kan setengah din ya. Karena pasangan, dan pasangan itu menjamin kehidupan. Makanya kalau pasangannya sama nggak menjamin kehidupan. Masa laki sama laki ya, makanya Allah azab itu kaum Sodom ya. Karena dia tidak menjamin kehidupan, nggak normal ya.
Kayak di salah satu Thailand atau apa ya, negara Thailand kalau nggak salah itu banyak tuh yang bencis gitu ya. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-37 surat Yasin. Maka nih teman-teman, kalau yang di rumah atau yang menyaksikan, dibuka aja Androidnya, apa sebenarnya gak sih surat Yasin kayak gitu ya? Coba aja nih, kita saling belajar lah. Ini juga di live ya di Facebook saya. Jadi kalau misalnya ada yang koreksian, mangga silakan disampaikan. Mudah-mudahan kita saling belajar lah. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muzlimun. Dan tanda-tanda Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka juga apa? Al-lail, malam. Naslahu minhun nahar, ditanggalkan siang. Fa idahum muzlimun, lalu mereka gelap semuanya. Wah, ini satu lagi. Allah memberikan tanda-tanda yang berulang kali selama 24 jam dilihat oleh manusia, yaitu malam dan siang. Sebagian di kutub utara atau selatan berbeda ya, ada yang malamnya cuma 2-3 jam, ada yang siang terus, ada yang tidak ketemu matahari kecuali cuma beberapa jam. Tapi secara umum setiap titik di bumi ini hampir dikatakan melalui masa gelap dan masa terang. Bahkan Allah menyebutkan di sini adalah naslahu minhun nahar. Ya. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muzlimun. Seolah-olah digambarkan malam itu berpakaian siang. Mudah ya Allah menggambarkan kepada kita, malam pakaiannya siang. Ya. Ketika sudah waktunya, pakaiannya dicopot, ditanggalkan, lalu gelap semua, muslim. Ya, sama nih waktu cerita bayangan dulu ya. Waktu kita cerita bayangan begitu. Bagaimana bayangan itu pun salah satu dari kekuasaan Allah. Gak bisa kita memanjangkan dan memendekkan bayangan, gak bisa. Ya. Wa ayatul lahumul lail, begitulah Allah menyebutkan tentang al-lail. Ya. Makanya banyak ayatnya walaili idza yaghsha, ya. Wan nahari, begitu pun terang. Banyak Allah menyebutkan banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini, ditaruh di Al-Qur'an, diingatkan kepada kita bahwa di situ tidak ada upaya sama sekali kita. Tidak ada upaya sama sekali kita untuk merubahnya, nggak bisa. Makanya waktu Nabi Ibrahim, ya sering saya cerita ya, Nabi Ibrahim menyatakan bahwa Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Coba Anda, Namrus ya nama disebutkan terbitkan dari barat. Diam, dia nggak bisa ngomong. Fabuhital ladzi kafar. Ya. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Jadi dia pakaian siangnya itu dicopot sehingga malam semua dan gelap. Ya. Memang pergantian siang dan malam itu sering dilupakan oleh manusia ya. Kadang sering diabadikan lewat foto ya. Biasanya orang selfie ketika sunrise atau sunset atau sunrise kan, wah warnanya luar biasa,
matahari semburat ya, berwarna yang berbeda-beda, kadang berwarna jingga, oranye ya, kadang ada dihiasi biru-biru sedikit. Indah banget tuh. Mestinya moto juga sembari ingat bahwa itu ada kekuasaan Allah, bahwa siang akan ditanggalkan menjadi pakaiannya, yaitu malam semuanya gelap. Begitupun sebaliknya ya. Ketika malam berpakaian siang ya. Ketika siang berpakaian malam, malamnya ditanggalkan, lama-lama semuanya benderang. Sebentar lagi benderang, udah benderang nih. Sudah. Jadi ayat-ayat ini, tanda-tanda ini diingatkan kepada kita terus. Coba cek itu malam dan siang, coba cek itu bunga, coba cek pasangan-pasangan, termasuk pasangan hidup. Betapa kita tidak ada kekuasaan di situ, dan itu terjadi terus-menerus. Pasti ada yang mengatur dengan baik. Ya. Dan kita dituntut untuk mengikuti yang mengatur. Nggak usah ngeyel, nggak usah belet, nggak usah balelo ya, nggak usah bahkan di sini malah disampaikan orang-orang yang malah menghalang-halangi Rasul. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita adalah orang-orang yang melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan bertasbih, subhanallah, bersyukur, masya Allah, saya masih hidup. Saya masih bisa melihat sinar. Kemarin saya sampaikan tuh ada salah satu ada beberapa ulama yang di Timur Tengah ya, dikurung di dalam satu sel yang tidak ada sinar matahari. Suatu saat ada bolong sedikit gitu ya, bolong sedikit, kemudian ada sinar masuk dan mereka mandi dengan cahaya itu. Sambil berkata masih ada matahari. Kan dia dikurung di tempat gelap, sel gelap bersama temannya. Masih ada cahaya matahari, sampai dia naruh ke tangan, naruh ke muka. Masih ada cahaya matahari. Ya. Itu tidak kita sebutkan lagi yang mungkin berat tunanetra dan sebagainya ya. Jadi cahaya matahari itu suatu keindahan, suatu kesyukuran yang mesti kita dapat, cahaya matahari. Ya, betapa banyak orang mungkin ya sekarang ini ada yang masih ada di ruang ICU, dia tidak mendapat cahaya matahari, dia dapat cahaya lampu. Dia tidak bisa bergerak apa-apa sampai Allah takdirkan dia sembuh atau dia lewat. Ada orang-orang yang begitu. Nah kita yang sekarang ada matahari kita nikmati, ada udara kita sedot dengan baik ya. Nggak perlu pakai tabung oksigen yang cuma 2 jam harganya sekian puluh ribu. Bayangkan. Kita harus bersyukur. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka